Iya. Ini anaknya Pak Anto. Iya, Iya, Didin itu namanya, Didin, Pak. Pak. Saya istrinya, Pak. Udah deh, udah. Mendingan pergi dari sini dah. Anak ini membawa sial, Bu. Ini Bos Ibnu langsung berpikir negatif. Dia langsung berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Dia bilang anaknya yang namanya Didin ini membawa sial. Kok anak saya dibilang pembawa sial? Saya yang ngelahirin dia, saya ngebesarin dia. Iya, Bu. Pak Anto itu sering banyak cerita sama saya bahwa anak ini membawa sial. Bapak kalau ngomong Pak, hati-hati Pak, kasihan Pak. jangan Bapak kalau bilang sembarangan seperti dong, ini kan Pak. dia bisa sakit hati Pak. Cuman bapaknya Astagfirullahaladzim. dia sering cerita sama saya kalau kedatangan dia ke rumahnya sering kebanyakan yang terjadi yang enggak. Ini anak Udah, dah. saya, Pak. Udah, Pak, ini udah. yang ngelahirin dia, Ini nggak saya ada- yang ngebesarin dia. nggak ada Dibilang hubungannya. anak pembawa sial. Ya Bu, udah mendingan Ibu pergi aja dari sini. Soalnya Pak Anto itu bawa angkot bawa aja, udah nggak dipakai. Bawa mobil saya baru 1 hari udah nabrak, Bu. Ya ampun, Bahkan Pak. sempat mau dibawa ke polisi. Ya Bapak nggak boleh kayak gitu dong, Udah Pak. Pak, gini aja Bapak kasih tahu di mana Pak Anto. Apa tahu nggak kira-kira di mana Pak Anto? Sekarang Pak Anto ikut Pak Gandring Pak Gandri. sama temennya, ya. Kita diusir dari situ karena Bos Ibnu nggak mau tempat usahanya jadi sial. Kita dikasih tahu tempat bengkel punyanya Gandring. Coba aja menuju ke sana. Tim coba cross check bengkel yang punyanya Gandring, ya. Ternyata tim menemukan tempat bengkelnya. Ternyata bengkel itu sudah diacak-acak sama anak buahnya Encep. Ini bengkel ini bukan sih? Iya kan? Tuh. Loh, kenapa Pak ini ada apa? Tadi saya dikeroyok sama anak buahnya Bang Encek. Bengkelnya sudah diporak-porandakan. Nah terus kemana Anto? Ternyata Anto itu kerja di sana kemudian diambil dan dipaksa sama Bos Encek untuk ikut ke markasnya. Anak buahnya Bang Encek datang kemari nyari-nyari Anto. Antonya kerja di sini berarti, Pak Anto? Iya, Terus dibawa sama orang anak buahnya Jack. dibawa. Gimana bawanya? Kemana? Mas, gimana suami Mas, saya? kamu kali. Iya, Tapi gimana keadaannya? Gimana suami saya, Mas? seret-seret dipukulin langsung di bawah. Astagfirullahaladzim. Di sana saya dipukulin. Iya, Gimana suami saya keadaannya? Pulau gadunya di mana Pak? Pulau gadunya Pak? Dikasih alamatnya, kita pun menuju ke sana. Menuju ke alamat Bos Encek dan anak buahnya. Kita tim di situ rundingan, akhirnya tim sepakat untuk membawa tim kita lebih banyak lagi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misi, Mas. Nah pas sampai tempat markasnya Bos Encek, ternyata anak buahnya Bos Encek ini banyak banget. Kita datang, mereka langsung datang semuanya, nyerang kita semuanya. Kita berusaha lawan di situ sampai Feli sama klien kita, Ibu Sri dan juga anaknya Didin kita ungsikan. Kita pindahkan ke mobil dan kita suruh mereka pergi dari situ. Astagfirullah, suami saya di dalam sana, Bang. Mana Cek? Saya nggak tahu ini lagi diusahain, Pak Ibu. Duh, gimana itu? Astagfirullahaladzim, awas. Ini apa-apaan sih di sini? Ini apa? Ini siapa sih? Pak, itu suami saya di dalam. Iya, di mana, Pak? Ngapain sih kalian di sini? Ngapain, Kak? Bentar, Ramadan. Anak buahnya Bos Encek semuanya diambil alih dan berusaha untuk dialihkan perhatiannya dan kita pun menuju ke tempatnya. Pak Anto disekap. Hei, apaan? Lu ngapain? Lu ngapain? Kamu. Sini, Pak, sini. Pak, sini, Pak. Udah, sini. Bukan, naik tandon. Tembak. Saya gimana, Mbak, di dalam? Iya, makanya ini cuma... tenang ya, Ibu ya. Nanti kita udah
ada tim lain kok datang ke sana. Semoga semuanya nggak apa-apa ya ibu ya. Semoga Mandala udah bisa langsung bawa suami ibu ya. Udah Pak, ayo Pak. Kemudian kita lewat jalan alternatif, kita naik ke tembok dan kita bawa kabur yang punya Pak Anto ini. Kita selamatkan di mobil, di situ Pak Anto cerita semuanya. Bapak kenapa bisa sampai disekap di situ? Saya kan punya utang sama Bang Cek, Mas. Nggak bisa bayar. Dan dia maksa saya untuk bayar, Mas. Waktu itu saya nabrak mobil, Mas. Terus orang yang punya mobil itu maksa saya untuk bayar. Kalau enggak, saya mau dilaporin polisi. Saya takut, Mas. Makanya saya utang sama Bang Cek. Utang berapa Bapak? 1.500.000, Mas. Cuma 1.500.000 sampai berantem seperti ini Pak. Iya. Terus Bang Ceknya nggak sabaran. Dia maksa saya harus bayar utang. Saya nggak punya duit, Mas. Makanya saya nggak tahu bagaimana nasib saya dan keluarga saya, Mas. Bapak kan semuanya bisa diomongin baik-baik Pak, nggak seperti ini. Bapak sekarang kabur-kaburan begini. Ya gara-gara hutang, anak Bapak terlantar, istri Bapak terlantar loh. Saya nggak pengen begitu, Mas. Dia selama ini berusaha untuk menghilang karena apa? Dia punya utang. Dia punya hutang terhadap Bang Encek. Dia nggak mau cerita sama istri dan anaknya. Kenapa? Karena takut istri dan anaknya dikejar-kejar sama bos Encek. Makanya dia nggak mau ketemu sama istri dan anaknya. Dia menjauh. Saya ingin menyelamatkan mereka, Mas. Saya nggak ingin mereka kena masalah. Saya nggak tahu kalau akhirnya begini, Mas. Sekarang gini aja. Iya, Mas. Bapak harus ketemu sama istri Bapak. Sama anak Bapak ya. Di mana mereka, Mas? Ada Pak. Iya. Selama ini mereka nyariin Bapak. Selama ini mereka bingung nyari kemana. Ya. Maafin saya. Halo, gimana Man? Itu gimana suami saya itu gimana? Oh ya udah ketemu di depan ya. Iya udah. Ibu. Iya di ujung jalan nih, kita di sini kok. Iya langsung ya. Oke. Ibu udah tenang aja, ibu akan ketemu sama suaminya kok. Pak cepetan Pak, kita ke ujung yang depan sana Pak ya. Pak cepat cari mobilnya Feli Pak. Ya Pak ya. Itu Bu ya, itu mobilnya Mandala udah dekat. Ayo kita pelan-pelan Ibu, pelan-pelan ya. Bismillah Ibu ya, semoga di situ langsung ketemu sama suaminya Ibu ya. Ayo sini. Op sini. Op. Nih, tongkatnya. Dicariin kemana-mana. Kamu nyiapin saya. Om saya nggak mau. Ini bukan anak pembawa siapa? Iya. Ini anak kita, Pak. Maafkan Bapak. Bapak nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa nih. Bapak baik-baik aja Pak. Oh iya, Bapak. Ini Didin anak kita, Iya. Dia bukan anak pembawa sial. Iya. Bapak nggak pernah bilang kamu pembunuh. Fitnah Pak. Iya. Fitnah itu. Maafin Bapak nih. Alhamdulillah Bapak udah kembali. Bapak mau kerja. Bapak mau ngembalikan uangnya, Bang Cek.